dan inilah dia kick off babak kedua. MK kali ini bagi Persema Malang. John Feliciano, Suroso, M. Camry, Robi Gaspar, pelanggaran tadi dari Legimin Raharjo. Subangkit juga pernah menjadi pelatih tim nasional U16 Indonesia. Kembali dengan bebas kali ini dan juga ada Semi Pierre Patrick, Robi Gaspar. Masih ada Gunawan Dwi Cahyo tadi. Sepak pojok bagi Persema Malang. Sudulan dari Semi Pierre Patrick masih belum mengarah. Kita lihat bagaimana sebuah sepak pojok melengkung menuju kepada Semi Pierre Patrick. Kembali ke dalam kepada Bima Sakti. Jeffrey Dwi Hadi, Bima Sakti, Zainal Ihwan. Oh, berbahaya. Hampir saja kita lihat salah komunikasi di barisan pertahanan. Betul, memang terjadi salah komunikasi kita lihat antara penjaga gawang Herman Batak. Bagaimana umpan ke depan gawang yang dilepaskan oleh Zainal Ihwan gagal dari tidak terjangkau oleh Oke John, dan upaya dari Nasirov, Meka Nasirov untuk memblok bola tersebut juga gagal. Sementara kita lihat Herman Batak juga tidak melakukan reaksi. M. Zainal Ihwan. Lalu Yongki Ariwibowo kita lihat. Didorong tadi oleh Zainal Ihwan, pelanggaran. Tendangan bebas bagi Persik Kediri yang diambil oleh Amarildo Sousa. Ya, Amarildo Sousa perlu waktu untuk beradaptasi dengan gaya permainan Persik Kediri. Sakti Sinaga tadi. Sakti Sinaga. Kembali bola Meka Nasirov. Iya, kita lihat lagi-lagi sebuah kemelut yang baru saja terjadi di mulut gawang Persema. Ini mengancam gawang dari Iko Mangputra. Tidak ada pilihan bagi Persema kecuali terus melakukan ofensif, melakukan tekanan demi tekanan untuk mengejar ketinggalan mereka. Walaupun resiko besar menjadi ancaman buat mereka, karena Persik Kediri tentunya juga belum puas dengan keunggulan 1-0 ini.
bagi Persik Kediri seperti yang diutarakan oleh pelatih Gustul Yakin. Mereka berusaha untuk meraih poin dalam partai kandang terakhir mereka menghadapi Persema Malang ini. Karena dalam partai kandang berikutnya, di mana mereka akan menghadapi Arema Malang, tapi kemungkinan pertandingan tidak akan berlangsung di Stadion Brawijaya Kediri pada tanggal 20 Januari 2010. Yongki Aribowo kali ini, masih Yongki Aribowo berikan umpan datar, masih ada Robi Gaspar tadi yang langsung saja melakukan sebuah intercept bola. Ya, Robi Gaspar sampai harus turun, ikut membantu pertahanan pada saat para pemain Persik Kediri melakukan serangan bertubi-tubi. Kita lihat bagaimana Herman Batak. Dan dalam pertandingan berikutnya Persik Kediri memang akan mengalami sedikit masalah. Karena Gunawan Dwi Cahyo, stopper tim dari Persik Kediri yang tampil cukup baik dalam beberapa pertandingan bersama dengan Persik Kediri musim ini. Dia akan tidak bisa tampil dalam duel menghadapi Arema Malang karena telah terakumulasi kartu kuning. Robi Gaspar kali ini. Kembali pelanggaran terjadi. Ya, satu dorongan dari Jeffrey Dwi terhadap M. Kamri menghasilkan tendangan bebas bagi Persema. Agak jauh dari daerah penalti jaga gawang Herman Batak. Apakah ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para pemain Persema? Kita lihat di mulut gawang ada, atau di daerah 16 ada Pepito dan juga ada Jairon Feliciano. Suroso kali ini. Ya, ini adalah skema yang berbeda dari Persema Malang. Memang eksekutor ulung di sini adalah seorang Robi Gaspar dan juga Bima Sakti. Namun kali ini tampaknya ada sebuah skema yang biasa dilakoni di latihan. Suroso mencoba melakukan syuting dari jarak jauh. Dan kita melihat sayang sekali peluang yang terbuang dari Persema Malang. Pato Morales. Masih di Semi Pierre Patrick. M. Kamri. Jairon Feliciano. Kembali lagi masih tadi kepada M. Kamri. Ya, salah pengertian sepertinya. Sehingga justru kandas. Ya, baik sekali di sini taktik offside yang diperagakan oleh para pemain Persema Malang. Meskipun ini adalah taktik yang sangat riskan, mengingat Yongki dan juga Pato Morales adalah tipe penyerang yang mampu memanfaatkan sejengkal space pun, sejengkal ruang gerak ekstra. Namun hingga saat ini juga masih cukup efektif taktik offside yang diperagakan para pemain belakang Persema Malang. M. Kamri masih. Robi Gaspar. Wow. Mengarah ke gawang tadi. Robi Gaspar. Ya, saya kira satu percobaan yang tadi dilakukan oleh Robi Gaspar dengan ya dalam tayang ulang. Tendangan kaki kiri yang mengarah ke gawang Herman Batak. Ya, sempat terlepas dan kita lihat
sangat berbahaya. Kalau saja Jairon tadi lebih cepat menyongsong bola lepas dari tangkapan Herman Batak, saya kira akan menjadi satu malapetaka bagi Persik Kediri. Dia harus mendapatkan perawatan. Kita lihat kepala dari Herman Batak. Inilah dia Robi Gaspar yang pernah berbaju Persiba Balikpapan bersama dengan Brima Pepito Sanusi. Ya, peran Robi Gaspar juga di pertandingan kali ini sangat impresif. Kita lihat ia tidak lagi ditempatkan sebagai pemain belakang. Namun kali ini ia diberikan peran yang lebih menyerang. Dan peragaan passing yang sangat baik yang ditunjukkan oleh Robert Gaspar di pertandingan kali ini. Namun sayang belum menemukan target seperti Brima Pepito ataupun Jairon. Bima Sakti dari melakukan pelanggaran bagi Amarildo Sousa. Harus diulang, tendangan bebas karena belum mendapatkan fluid dari wasit Yandri. Maksudnya tadi kepada Sakti Sinaga. Amarildo Sousa. Kembali Amarildo Sousa. Maksudnya berikan bola kepada pergerakan yang dilakukan oleh Pato Morales. MK Hasan Soleh. Jairon Feliciano yang dituju tadi oleh Jenal Ikhwan. Wow, hampir saya tadi sundulan Brima Pepito Sanusi. Iya, berbahaya. Lagi-lagi gawang Herman Batak terancam lewat bukan lewat satu serangan yang justru dilakukan oleh pemain-pemain Persema, tapi justru oleh pemain Persik Kediri yang sedikit melakukan kesalahan. Ya, di babak kedua juga kita melihat para pemain Kediri memang memberikan inisiatif kepada Persema untuk lebih banyak melakukan serangan. Dan tampak motif kali ini bagi Kediri adalah hanya melakukan serangan balik, memanfaatkan kecepatan yang dimiliki oleh para pemain depan mereka, tridente di depan yang dipasang. MK Amri, Jeffrey Dwi Hadi bagi Persik Kediri. Siswanto, Robi Gaspar. Wow, berbahaya. Terlepas tadi, itulah dia salah satu hal yang sangat berbahaya dari seorang penjaga gawang apabila keluar untuk menjemput bola. Ya, dua kali kita melihat tangkapan yang tidak sempurna dari penjaga gawang Herman Batak. Membuat situasi di mulut gawang Persik Kediri ini begitu rawan. Kita lihat, iya, pada saat dia mencoba menyongsong bola, di situ ada Jairon yang tentu saja berupaya untuk mengganggu pergerakan dari Herman Batak. Jenal Ikhwan, Robi Gaspar, kembali Jenal Ikhwan, Jairon Feliciano, hujan mengguyur dan sebuah peluang tadi. Persema Malang dalam guyuran hujan yang cukup lebat di Stadion Brawijaya Kediri. Ya,
dalam kurun waktu 3 menit kita melihat Persema 2 kali memiliki peluang emas. Dan itu semua memang dikarenakan lebih beraninya para pemain tengah untuk membantu penyerangan. Kita melihat selain Robi Gaspar juga di sini ada Siswanto dan juga M. Kamri yang sangat rajin untuk menyisir daerah pertahanan Persik Kediri. Dan situasi hujan akan sangat sulit bagi para pemain. Dan kita melihat di sini tampaknya Yongki mungkin tidak jelas apa yang terjadi di sini. Dan situasi hujan begini tentunya sangat berbahaya bagi para penjaga gawang. Kita lihat tadi bagaimana Herman Batak juga tidak mampu melindungi bola secara sempurna, sehingga hampir saja Jairon mencetak gol. Sangat menarik untuk melihat apakah pelatih dari kedua tim melakukan perubahan strategi dengan kondisi hujan seperti ini. Lebar ke dalam kali ini bagi Persema Malang yang berusaha untuk menciptakan sebuah rekor baru, menaklukkan Persik Kediri di Stadion Brawijaya Kediri, karena dalam 6 kali pertemuan terakhir Persema Malang selalu takluk dari Persik Kediri apabila pertandingan berlangsung di Stadion Brawijaya Kediri. Ya, kita lihat ada pergantian pemain bagi Persik Kediri. Ya, cukup sulit memang bagi Siswanto untuk bisa berbuat lebih banyak lagi. Karena selain marking yang cukup ketat yang diberikan oleh pemain-pemain tuan rumah, membuat Siswanto sulit untuk bisa bergerak leluasa. MK Sansoleh, Jairon Feliciano, Robi Gaspar, berubah arah dia. Jenal Ihwan keluar menyerang. Memang para pemain dari Persema Malang di babak kedua ini sepertinya tidak ada pilihan lain untuk bisa menyamakan kedudukan. M. Kamri, umpan ke tiang jauh. M. Kamri cukup kosong. Jairon Feliciano dan sebuah peluang emas dari Brima Pepito Sanusi terbuang sia-sia karena sundulannya melebar dari gawang Herman Batak. Ya, bagaimana satu serangan yang dibangun dengan begitu apik kita lihat, bermula dari pergerakan Siswanto yang kemudian memberikan umpan kepada M. Kamri dan meneruskannya kepada Jairon, kemudian tidak berhasil diselesaikan dengan baik oleh Brima Pepito, walaupun sudah berada dalam posisi yang begitu bagus untuk meneruskan bola melalui tandukan kepalanya tadi. Sayang sekali, satu upaya untuk menyamakan kedudukan gagal dilakukan oleh Persema Malang. Pelanggaran tadi dari Wawan Widiantoro terhadap Jenal Ihwan. Dengan bebas kali ini Pierre Samuel Patrick. Wawan Widiantoro yang tampaknya masuk menggantikan Yongki Ariwibowo. Amarul De Souza kali ini. Wawan Widiantoro dipotong dari bola oleh Jenal Ihwan. Lagi Minta Harjo. Suroso. Ya, tentunya akan lebih sulit bermain dalam situasi hujan seperti ini. Selain lapangan yang licin tentunya,
penguasaan bola ini tentunya juga akan lebih sulit. Ya, namun kita melihat dengan kondisi hujan ini, tampaknya juga strategi permainan Kediri sedikit berubah. Dari sebelumnya mereka memberikan inisiatif kepada Persema Malang, namun kali ini mereka pun yang juga melancarkan serangan cukup sporadis ke lini pertahanan Persema Malang. Sebuah taktik yang juga cukup efektif untuk menyulitkan para pemain Malang agar bisa berfokus untuk menyamakan kedudukan. Sehingga kita melihat ini pun akan menguras stamina dari para pemain Persema Malang yang sebenarnya lebih terbebani karena harus mengejar ketertinggalan. Faktor stamina tentunya akan sangat berperan menjelang berakhirnya pertandingan ini dalam kondisi hujan. Kondisi yang biasanya membuat seorang pemain bekerja ekstra keras. Kita lihat bagaimana Persikmania sama sekali tidak terganggu dengan hujan yang begitu deras yang mengguyur Stadion Brawijaya Kediri. Mereka tetap semangat untuk memberikan dukungan kepada tim Macan Putih Persik Kediri ini. Kusnul Yuli Kurniawan, Patricio Pato Morales, kembali kepada Kusnul Yuli. Sakti Sinaga. Masih Sakti Sinaga kita lihat. Ya, sayang sekali kita melihat Sakti tampak tidak fokus. Melihat ada rekan-rekan yang lain di sana. Padahal itu adalah peluang yang tergolong berbahaya bagi penjaga gawang Ikomang Putra. Dan tampaknya hujan yang turun tambah deras juga tidak akan memudahkan pemain dari kedua tim untuk mengembangkan permainan. Namun kita melihat, ya bola pun tampaknya bergulir lebih lamban. Tampak sudah mulai tidak normal. Betul. Jalannya laju bola karena memang air yang sedikit demi sedikit sudah mulai mengenangi lapangan di Stadion Brawijaya. Dan disinilah justru peran seorang pelatih sangat diperlukan. Bagaimana ia bisa merubah strategi agar timnya pun bisa bermain dengan nyaman. Ya, dan kejelian pemain untuk bisa melakukan improvisasi. Ya, misalnya dengan tidak memainkan bola-bola atau mengirim umpan dengan bola-bola menyusur tanah. Wow, hampir tadi bola dikuasai oleh Sakti Sinaga. Jeron Feliciano, Siswanto. Kerjasama Siswanto dengan Jeron Feliciano. Memilih melakukan sebuah tendangan langsung. Walaupun tadi ada M. Kamri yang membuka ruang di sebelah kanan pertahanan Persik Kediri. Ya, memang ini sulit ya bagi Siswanto untuk kembali memberikan umpan. Karena kita melihat yang pertama adalah kondisi lapangan yang sudah tergenangi air. Dan juga tentunya dengan melakukan syuting dari jarak jauh, diharapkan juga Herman Batak mungkin melakukan sebuah kesalahan. Dan kita melihat bagaimana para pemain Persema Malang, sebuah pelanggaran kepada... Tampaknya memang ditunggu oleh Robi Gaspar supaya dia dilanggar oleh pemain lawan. Ya, dan kita lihat memang Robi Gaspar adalah pemain yang sangat berpotensial untuk menyusun serangan dengan bola-bola umpan panjang ya. Kita tahu pemain asal Australia ini memiliki potensi melakukan umpan-umpan jarak jauh yang sangat berkualitas. Ya, kita melihat kembali sebuah umpan diagonal yang sangat jauh dari seorang Robi Gaspar. Namun sayang tidak tertuju kepada seorang target man. Saktiawan tampaknya.
Ya, kita lihat dalam pertandingan lambat. Bagaimana Sakti Sinaga meringis kesakitan dalam duel perebutan bola dengan Zainal Ikhwan. Ya, sebenarnya memang gangguan yang diberikan oleh Zainal Ikhwan juga tidak begitu keras. Namun tampaknya juga sedikit salah posisi dari Sakti pada saat dia menguasai bola. Posisi sementara yang tentunya belum aman bagi Persik Kediri. Situasi 1-0 dengan kondisi tim lawan yang terus-menerus melakukan serangan. Ya, pelatih Persema, Subangkit, harus rela berbasah-basahan, diguyur oleh air hujan untuk terus memberikan instruksi kepada para pemainnya. MK Camry kali ini. Jadon Feliciano. Jeffrey Dwi Hadi. Amarildo Sosa. Sakti Sinaga. Peluang kali ini dari masih Pato Morales. Kebalikan maksudnya tadi kepada Sakti Sinaga. Ya, bagaimana kita melihat tadi sebuah peluang yang dimiliki oleh Wawan Widiantoro. Baik sekali Siswanto, kita melihat pergerakan pemain yang satu ini begitu mobile bagi Persema Malang di pertandingan kali ini. Ia terus menyisir dari kiri maupun ke kanan ataupun dari tengah. Satu pemain yang sangat berpotensial untuk menghadirkan malapetaka bagi Persik Kediri. Bersama juga dengan M. Camry, kita melihat kolaborasi antara ketiga pemain ini begitu baik. Kembali Siswanto yang memperoleh porsi bola. Ya, kali ini justru pelanggaran dilakukan oleh Jairon terhadap Oke John. Ya, terlihat tidak ada komunikasi yang begitu baik antara Jairon dan juga Brima Pepito Sanusi. Di pertandingan kali ini lihatlah, ada sebuah teguran dari Brima Pepito yang tampak begitu gusar dengan kontribusi yang sangat minimal dari Jairon ke Pepito. Tidak seperti biasanya di mana kedua pemain ini memiliki kerjasama yang sangat baik. Kita melihat di sini bagaimana Jairon yang akhirnya melanggar Oka John. Sebuah situasi yang tentunya tidak menguntungkan bagi Brima Pepito, di mana ia pun dikenal sebagai target man yang sangat subur bagi Persema Malang di divisi utama musim lalu. Gunawan Dwi Cahyo tadi tanpa kompromi langsung saja membuang setiap bola yang memasuki daerah pertahanannya. Brima Pepito Sanusi. Zainal Ikhwan. Masih Zainal Ikhwan yang sudah keluar menyerang. Robi Gaspar. Sedikit bermasalah memang aliran bola apabila memainkan bola dari kaki ke kaki. Memasuki pertengahan babak kedua, memang terlihat sekali tempo permainan sedikit menurun. Ini juga tidak terlepas dari faktor stamina dari para pemain yang tampaknya mengalami penurunan cukup drastis. Tampaknya juga hujan sudah reda dan sepertinya tidak lagi mengguyur lapangan dari Stadion Brawijaya ini.
Setidaknya ini menjadi keuntungan bagi kedua tim untuk kembali bermain seperti pada apa yang mereka perlihatkan sebelumnya, walaupun lapangan masih tetap tergenang air dan juga masih sangat licin. Oh, iya, kembali satu peluang. Kali ini melalui Seme. Hanya melewati mistar gawang dari Herman Batak. Ya, dan ini juga adalah inisiatif yang baik dari Iya. Seme untuk naik ke depan menyerang. Pemain yang satu ini sebenarnya diinstruksikan untuk menjaga para penyerang Kediri. Ya, sebenarnya sudah Ya. mengarah ke gawang. Hanya saja memang masih sedikit meninggi. Ya, cukup efektif juga kita melihat penyerangan yang dikembangkan oleh para pemain Persema Malang. Meskipun kita melihat pertandingan hanya tinggal tersisa 15 menit, namun kita melihat faktor stamina juga tampaknya tidak terpengaruh kepada para pemain Malang. Ini sedikit berbeda tentunya dari para pemain depan Kediri yang lebih banyak menunggu bola di depan, tidak ada lagi pemain belakang yang turun ke belakang. Ya, tampak sebuah gesekan di sini antara Sakti Sinaga dan juga M. Kasan Soleh. Kembali kartu kuning dikeluarkan kali ini kepada M. Kasan Soleh. Tendangan bebas. Ya, kita lihat apa yang terjadi pada pelatih Persik Kediri, Gusnul Yakin. Sepertinya tampak terjadi sesuatu. Kembali ke umpan dalam kotak penalti. Kita lihat bagaimana Pato Morales tadi sudah cukup menunggu bola yang dikirimkan tadi oleh Amarildo de Souza. Ya, kita melihat ya di sini bagaimana para pemain Persema tampak begitu determinan, tidak terpengaruh akan faktor stamina yang mulai menurun. Jairon di sini khususnya diberikan tugas yang cukup berat, dan di sini kita melihat tampak pelatih Gusnul Yakin dari Persik Kediri. Ya, Ini Gunawan sedikit Dwi Cahyo kesulitan. kita lihat masih meringis kesakitan dalam duelnya dengan Jaron Feliciano. Ya, Jairon juga adalah pemain yang sangat determinan, apalagi kali ini timnya tertinggal 1 gol, sehingga kita melihat ia menggunakan segala cara agar melewati Gunawan, pemain yang juga tampil sangat impresif di pertandingan kali ini, menjaga sekaligus 2 striker yaitu Jairon dan juga Brima Pepito. Robi Gaspar. Gusnul Yuli. M. Kasan Soleh. Kembali pelanggaran terhadap M. Kasan Soleh. Ya, ini taktik yang baik juga diperagakan oleh para pemain Kediri. Dan kali ini kita melihat kembali sebuah pelanggaran kepada Kasan Soleh yang dilakukan oleh Jeffrey Dwi Hadi. Paling tidak pelanggaran ini justru memperlambat irama permainan Persema Malang. Yang kita melihat sebenarnya sudah mulai terbentuk pola permainan yang sangat rapi, di mana mereka menyerang dengan cukup sporadis. M. Kamri dan juga Siswanto menjadi ekor penyerangan.
Jeron Feliciano dan juga dari Roby Gaspar kali ini dan juga Brima Pevito Sanusi dalam kotak penalti. Kesempatan bagi Persema Malang mendatar bola. Iya, Berhasil diamankan. masih terlalu mudah bagi Herman Batak untuk menangkap bola yang tadi dilepaskan oleh Jeron Feliciano. Oh, iya. Saya kira sangat berbahaya. Nyaris saja bola melewati kepala dari Herman Batak. Dan nyaris saja tidak terjangkau. Sakti Sinaga kita lihat masih akselerasi dari Sakti Sinaga. Berikan bola kepada Amarildo Sousa. Tidak dalam kondisi kaki terkuatnya tadi Amarildo Sousa mencoba mengirim bola ke tengah. Ya, namun kita melihat itu adalah inisiatif yang sangat baik dari Sakti Sinaga yang memberikan through pass yang sangat baik kepada Amarildo. Namun kita melihat memang bagi para pemain Kediri tidak penting lagi tampaknya untuk menambah gol. Yang penting adalah bagaimana mengamankan posisi keunggulan sementara. Karena kita lihat juga di satu sisi para pemain Persema juga sudah mulai mendapatkan irama permainan yang sangat baik. Penyerangan juga begitu rapi. Terburu-buru tadi bagaimana seorang MK Sansoleh. Pelatih Gusnul yakin. Kembali lemparan ke dalam. Semi Pierre Patrick. Oh. Kita lihat bagaimana tadi Oke John dan juga Jeron, dan ya tampaknya Wawan tergeletak. Ya, kita lihat bagaimana tadi Wawan berebut bola dengan Suroso. Ya, terkena sikutan. Kita lihat bagaimana dalam tayangan ulang ini. Tangan kanan dari Suroso pada saat mengayun mengenai dada dari Wawan Widiantoro. Dan memang cukup kerja keras pemain belakang yang satu ini, Suroso. Dia harus berjibaku untuk bisa mengamankan daerahnya dari serbuan-serbuan para pemain Persik Kediri. John Kugebe Onorionde. Dan ini merupakan Wawan Widiantoro. Yang terlihat masih belum pulih. Karena memang tadi mengalami tabrakan yang cukup keras dengan Suroso. Pemain sudah mencetak 1 gol bagi Persik Kediri, Wawan Widiantoro. Termasuk dari salah satu skuad Persik Kediri ketika menjadi juara di tahun 2003. Yang masih bertahan sampai sekarang bersama tim Macan Putih. Amarildo Sousa. Amarildo Sousa.
Sakti Sinaga cukup kosong kali ini. Sakti Sinaga dan Sakti Sinaga. Ya. Kita lihat bagaimana aksi dari Sakti Sinaga yang berhasil mencetak gol yang ke-6 musim ini bagi Persik Kediri. Ya, ini adalah visi dari seorang Amarildo Souza yang begitu baik melihat posisi seorang Sakti Sinaga yang berdiri bebas, dan juga kita tahu bagaimana berbahayanya Sakti Sinaga apabila ia sudah memasuki kotak 16 dan begitu dingin, begitu fokus seorang Sakti Sinaga meskipun pertandingan sudah akan berakhir, di mana faktor stamina tentunya mempengaruhi seorang. Lihatlah bagaimana umpan dari seorang Amarildo Souza begitu baik dan begitu bebas. Ya. Dan kita melihat Sakti Sinaga yang sebenarnya tidak 100% fit, pun masih begitu fokus di menit-menit akhir melakukan syuting yang akurat menembus gawang seorang I Komang Putra. Ya, kembali kita melihat bagaimana justru di menit-menit terakhir lini pertahanan dari Persema Malang kembali memperlihatkan ketidaksolidannya ketika mereka asik melakukan serangan untuk mengejar ketinggalan. Ternyata ini justru mampu dimanfaatkan dengan baik oleh para pemain Persik Kediri. Seperti juga halnya di babak pertama tadi, gol tercipta di menit-menit terakhir, dan kali ini Saktiawan juga mampu memanfaatkan kelemahan dan kelengahan dari para pemain belakang Persema Malang untuk kembali mencetak gol. Ya, dan satu catatan lagi bagaimana Sakti Sinaga juga sering melakukan penetrasi apabila ada celah di lini pertahanan lawan, dan itu kembali ditunjukkan oleh seorang Sakti Sinaga. Ya, Wawan Widiantoro tampaknya dia harus keluar karena tadi memang sempat mengalami gangguan pada dadanya ketika tersikut oleh pemain belakang Persema, Suroso. Dan tampaknya harus digantikan oleh Agus Susanto. Wawan Widiantoro tadi. Dan kembali tekanan kali ini dari Pato Morales. Jeffrey Dwi Hadi. Ya, apabila memang skor tetap berakhir dengan skor 2-0, Persik Kediri semakin memperpanjang rekor tak terkalahkan musim ini di Stadion Brawijaya Kediri. Dan juga memperpanjang rekor mereka untuk berhasil 5 kali menang atas Persema Malang dalam 7 pertemuan terakhir. Ya, kita tahu memang Persik Kediri hingga saat ini belum pernah mencatat kekalahan di kandang sendiri. Hanya ada 3 tim yang mampu menahan imbang Persik Kediri di Stadion Brawijaya, yakni Persisam Samarinda, kemudian Bontang PKT, dan juga Persipura Jayapura. Ya, masih belum menyerah. Kita melihat para pemain Persema Malang menunjukkan determinasi mereka untuk mencetak gol, dan kali ini Robert Gaspar berada pada posisi yang sangat berpotensial mencetak gol tadi. Terlihat raut wajah dari seorang Robert Gaspar yang sangat kecewa akan kerja kerasnya yang belum menghasilkan sesuatu yang positif bagi timnya. MK Sansoleh digantikan oleh anak muda. Seorang penyerang kita lihat dari Persema Malang, yaitu Jaya Teguh Angga Warsito, nama lengkap dari pemain berusia 22 tahun. Robi Gaspar. Ya, cukup terganggu secara psikologis mental para pemain Persema Malang setelah tertinggal 2-0. Bukan hanya karena waktu yang tersisa sudah sangat sedikit, namun juga kita melihat serangkaian usaha yang mereka lakukan ke lini pertahanan Kediri tidak mampu menjebol gawang seorang Herman Batak. Terus beberapa detik lagi waktu normal,
Derby Jatim di Stadion Brawijaya Kediri. Wow, Herman Batak tadi agak sedikit ragu-ragu memang antara menangkap atau juga meninju bola. Sepak pojok yang akan dilakukan oleh M. Kamri, 3 menit tambahan waktu di babak kedua. Semi Pierre Patrick. Ya, handball tampaknya dan menjadi penalti bagi Persema Malang. Dari pemain yang baru masuk di babak kedua ini, Agus Susanto. Ya, sebuah kerugian bagi tuan rumah Persik Kediri. Karena penalti yang mereka terima ini tentunya akan jika masuk akan memperkecil ketinggalan Persema Malang. Ya, tampaknya cukup menyesal. Ya, kita lihat ini sesuatu yang tidak disengaja tentunya kembali. Agus Susanto. Ya, dan sebenarnya ini ada opsi juga dari wasit. Apakah memberikan atau tidak memberikan, namun tampaknya wasit juga cukup tegas dalam hal ini memberikan penalti. Ya, kita melihat bagaimana protes dari para pemain Kediri akan keputusan wasit. Ya, dan saya kira apapun bahwa wasit telah meniupkan peluit dan menunjuk titik putih. Dan tentunya eksekusi penalti harus segera dilaksanakan tanpa harus ada protes-protes lagi. Ini adalah Roby Gaspar, top skor sementara bagi Persema Malang yang akan melakukan tendangan ini. Dan Roby Gaspar, gol! Ya, cukup dingin. Satu langkah Roby Gaspar merobek gawang Herman Batak. Apa yang dilakukan oleh Roby Gaspar untuk menaklukkan Herman Batak. 1-2. Ya, ke pojok kiri atas. Ini merupakan gol yang kelima bagi Roby Gaspar untuk Persema Malang musim ini. Dua 1 skor di perpanjangan waktu atau juga tambahan waktu babak kedua. Roby Gaspar, Prima Pepito Sanusi. Oh, iya. Kita lihat bagaimana Herman Batak keluar dari sarangnya. Ilanda Jaya Teguh Angga. John Kugebe Honorionde. Roby Gaspar kembali kepada Jaya Teguh Angga. Sudah ada John Honorionde. Ya, Derby Jatim di Stadion Brawijaya Kediri berakhir dengan skor 2-1. 2 gol dari Yongki Aribowo dan juga Sakti Sinaga. Dan dibalas lewat tendangan penalti Roby Gaspar. Inilah dia hasil dari duel Derby Jatim malam hari ini. Jangan kemana-mana, kita kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini.